Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arlita Putri Kemalasari dengan NRP 5017251017 dari Teknik Geofisika Angkatan 2025. Jadi, di sini saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi batuan metamorf berdasarkan lokasi lingkungan tektonik keterbentukannya dan juga metamorfisme utama yang bekerja pada batuan tersebut, yaitu panas, tekanan, ataupun fluida. Sebelum penjelasannya lebih lanjut, jadi batuan metamorf itu dapat terbentuk ketika panas, tekanan, ataupun fluida yang reaktif secara kimia itu menyebabkan perubahan pada batuan yang sudah ada sebelumnya. Nah, ketiga agen tersebut itu akan menjadi pembeda utama di antara tipe-tipe metamorfisme. Yang pertama ada metamorfisme kontak, di mana metamorfisme kontak ini terjadi apabila tubuh magma itu menerobos masuk ke bagian atas kerak bumi sehingga batuan di sekitarnya atau yang disebut sebagai country rock itu akan mengalami perubahan akibat panas dari magma tersebut. Lingkungan tektoniknya itu biasanya berada di sekitar tubuh intrusi, baik berupa dik kecil maupun batolit besar, dan area yang terpengaruh itu dapat disebut sebagai kontak aureol. Agen metamorfisme utamanya yaitu panas ataupun temperatur. Sementara tekanan relatif rendah karena umumnya terjadi di kedalaman dangkal dekat permukaan. Lalu yang kedua ada metamorfisme regional yang dapat dibagi menjadi dua subtipe. Yang pertama yaitu metamorfisme orogenik. Nah, metamorfisme orogenik ini berasosiasi dengan tumbukan benua dan zona subduksi sehingga dapat mempengaruhi area yang sangat luas dan biasanya membentuk teran metamorf besar. Lingkungan tektoniknya yaitu sabuk pegunungan atau mountain belt itu terbentuk akibat adanya proses orogenesa. Agen metamorfisme utamanya yaitu kombinasi panas dan tekanan yang sama-sama meningkat seiring dengan adanya kedalaman karena proses ini dapat melibatkan penguburan batuan dalam skala regional yang sangat besar akibat adanya penebalan kerak bumi selama jutaan tahun. Nah, lalu subtipe yang kedua yaitu metamorfisme penguburan atau burial metamorphism. Nah, penguburan atau burial metamorfisme ini bertransisi secara gradual menjadi metamorfisme regional seiring dengan meningkatnya temperatur dan tekanan. Metamorfisme ini terjadi di area cekungan sedimen akibat adanya penimbunan oleh lapisan-lapisan batuan yang terus menempuk di atasnya dan umumnya terjadi di area yang belum mengalami deformasi ataupun orogenesa yang signifikan. Lingkungan tektoniknya yaitu cekungan sedimen yang dalam dan tebal. Misalnya, cekungan Bengal yang disebutkan dalam literatur 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 yang ada. Nah, agen metamorfisme utamanya yaitu tekanan dan panas dari beban penimbunannya, tetapi pada derajat yang jauh lebih rendah dibandingkan metamorfisme orogenik, sehingga struktur asli batuan sedimennya itu masih relatif terjaga. Lalu yang ketiga ada metamorfisme hidrotermal. Nah, metamorfisme ini terjadi karena air panas yang mengalir melalui batuan di area dekat mata air panas ataupun area geotermal lainnya. Dan terkadang air yang mengalir melalui wilayah kerak yang sangat luas itu dapat mengubah batuan menjadi jauh dari sabuk pegunungannya. Lingkungan tektoniknya itu bisa berada di sekitar intrusi magma maupun di dasar samudera dekat mid-ocean ridge. Nah, agen metamorfismenya itu jelas merupakan fluida, khususnya air panas yang membawa mineral terlarut dan prosesnya sering disertai dengan adanya metasomatisme, yaitu perubahan komposisi kimia batuan akibat adanya pertukaran unsur dengan fluida tersebut. Yang keempat ada metamorfisme zona patahan atau bisa disebut dengan metamorfisme dinamik. Nah, proses
Metamorfisme ini terjadi apabila batuan itu saling bergerinda satu sama lain sehingga dapat disebut juga sebagai metamorfisme kataklastik yang muncul akibat adanya geseran dan deformasi yang berasosiasi dengan sesar dan zona sesar tempat batuan itu saling bergerak melewati satu sama lainnya. Lingkungan tektoniknya yaitu sepanjang bidang sesar aktif. Sedangkan agen metamorfisme utamanya yaitu tekanan diferensial ataupun gaya geser atau shear stress. eh, jadi agen metamorfisme utamanya yaitu tersebut bukan panas tinggi, sehingga perubahannya itu terjadi lebih bersifat mekanis dan berupa penghancuran dan penghalusan butiran batuan. Lalu yang kelima ada metamorfisme dampak atau guncangan atau impact atau shock metamorphism. Nah, metamorfisme eh, dampak atau guncangan ini merupakan hasil dari adanya gelombang kejut akibat kondisi tekanan ultra tinggi yang disebabkan oleh hantaman komet ataupun meteorit atau letusan vulkanik yang sangat besar dan dapat menghasilkan mineral-mineral seperti polimorf silikon dioksida. Contohnya yaitu seperti kusit dan stishovit yang stabil pada tekanan yang sangat tinggi, di mana lingkungan tektoniknya itu berada di lokasi kawah tumbukan meteorit atau astroblem. Nah, agen metamorfisme utamanya yaitu tekanan ekstrim dalam durasi yang sangat singkat, di mana hal tersebut berbeda jauh dari tekanan statis pada metamorfisme regional karena terjadi dalam waktu mikrosecond hingga detik saja. Jadi, apabila saya rangkum penjelasan tadi, kelima tipe metamorfisme ini dibedakan oleh kombinasi agen utamanya. Metamorfisme kontak itu didominasi oleh panas. Regional itu didominasi oleh kombinasi panas dan tekanan dalam skala besar dan juga waktu yang lama. Sedangkan metamorfisme hidrotermal itu didominasi oleh fluida, zona patahan, sedangkan metamorfisme zona patahan itu didominasi oleh gaya geser mekanis dan metamorfisme guncangan itu didominasi oleh tekanan ekstrim sesaat. Nah, dari masing-masing tipe tersebut itu akan selalu berasosiasi dengan settingan tektonik yang spesifik, mulai dari sekitar tubuh intrusi, sabuk pegunungan, cekungan sedimen, zona besar hingga kawah tumbukan. Sepertinya sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sudah menonton penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.